karsa dan karya, karena itu adalah suara anak pulau, suara anak pulau, suara anak pulau, yeah, suara anak pulau. Suara anak pulau. Kemana kita berlayar? Kemana coba kemana? Ya ke perubahan lah. Oke. Biar lebih baik. Mana lebih baik. Teman-teman, hari ini rumah kita sederhana nanti didatengin sama ya ibu, kalau dulu ibu Ana yang datang ke sini, tapi sekarang udah jadi ibu Kadus. Ibu kepala dusun sebelah. Ibu kepala dusun sebelah Gili Trawangan. Desa Gili Trawangan atau Desa Gili Indah ini? Desa Gili Trawangan. Oke. Bagian sebelah. Dusun sebelah. Dusun sebelah Desa Gili Trawangan. Nah, mana? Bu Kadus lah yang gue panggil sekarang, udah Bu Kadus dong. Yoi. Mak, kalau lu kan udah jadi Kadus nih, ya kan? Sebetulnya yang jadi visi besar lu itu apa, Mak? Untuk Kadus? Visi besar untuk saya, visi ke besar depannya dusun. yang penataan terutama ya. Penataan, mungkin mau menata sepeda dulu, yang parkir-parkir liar di pinggir jalan itu paling penting sekali karena banyak request dari masyarakat untuk penataan-penataan yang itu menata yang ada di pinggir jalan, terutama yang rental sepeda, skuter di pinggir jalan. Itu salah satu berarti penertiban. Salah satu penertiban. Visi besar dari dusun di Mak sendiri sebagai kepala dusun sekarang ini adalah salah satunya adalah menertibkan. Setelah itu baru kita atur bagaimana maunya masyarakat, baiknya untuk sepeda. Skuter memang tidak legal di sini, tidak diperbolehkan, tapi skuter juga tidak dikosongkan. Tidak boleh. Karena perdesnya tidak boleh, tapi kan tidak dikosongkan juga sama pemerintah gitu. Nah, dan kesempatan ini juga pemerintah kalau memang skuter mau dikosongkan, silahkan kosong secara total. Tapi kalau tidak dikosongkan, ya kita akan mengaturnya bagaimana biar agar lebih bagus lagi, biar lebih tertata lagi gitu. Biar sekarang ini kan terlalu banyak contohnya sepeda terutama. Juga sekarang mulai banyak orang yang pasang polisi tidur tidak sewajarnya dengan tingginya lebih tinggi daripada telapak kaki, tingginya sampai orang kejungkling bongkar balik. Iya, itu bisa kejungkal dari Iya, posisi anak-anak duduk. sekolah juga yang baru pergi mengaji, pulang ngaji sampai terjatuh gitu. Pinggir-pinggir jalan juga kita tidak akan memperbolehkan adanya jemuran kayak yang sudah ada, kemudian papan pelang tidak boleh ada nanti di pinggir-pinggir jalan. Mungkin yang mengambil badan jalan atau jalan itu penertiban dulu yang di pemberitahuan kali ya, itu salah satu mungkin. himbauan sudah kita Ya. lakukan. Berarti sebetulnya kalau Kobang bisa ambil visi besarnya Mak itu adalah membuat Trawangan ini lebih tertata, rapi dan nyaman. Untuk kita masyarakat. Kita semua kalau kita dan juga nyaman, orang yang datang. pendatang juga nyaman gitu. Kalau misalkan program adalah misalkan 3 program dalam waktu dekat ini Mak mau buat apa bukan dus? Ya itu sudah seputaran kesejahteraan masyarakat juga. Permintaan ini request dari masyarakat yang tadi yang saya katakan itu yang menurut saya tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Dari sebelumnya beberapa tahun ini, bahkan mungkin puluhan tahun atau mungkin sekitar dari sebelumnya itu masih belum bisa diselesaikan ini penataan sepeda dan skuter. Ini masalah paling besar selain dari sampah gitu. Mungkin banyak sekali yang akan mengatakan, oh ada sampah kotor ini. Nah justru itu yang juga yang harus kita perhatikan ini. Sepeda dan skuter ini memang sangat penting sekali kalau menurut saya, yang harus benar-benar kita dengan serius tanpa merugikan masyarakat juga, tanpa melukai hati masyarakat gitu. Karena ini aja baru ada himbauan, oh Bu Kadus sudah memihak ternyata ke masyarakat gitu. Masyarakat itu tidak mengerti, maunya ini langsung, kan kita tidak bisa. Harus melalui peraturan juga untuk itu gitu. Kita juga harus melalui prosedur juga. Kita juga harus bersurat juga ke desa gitu untuk yang kita lebih aman, lebih pules, lebih enak melakukan penataan itu.
kita lebih juga luas lagi ya. iya lebih kita harus juga kalau nanti kan kita akan bersurat kemudian bertanda tangan ini akan kita lakukan itu. Yang paling penting memang warga masyarakat itu penataan ini bukan berarti penataan apapun itu, mulai dari ya 3 tadi ya, itu baru 1 sampai ini kita belum ngomongin yang lain. Baru penataan yang paling besar yang menurut Emak itu adalah kendaraan itu. Ya, Kendaraan elektrik bike dan sepeda juga itu yang harus ditata ulang. Bukan berarti tidak boleh, tapi memang sudah ada perdesnya bahwasannya ya, itu. sudah ada perdes. Tapi ya karena masyarakat mungkin ini menjadi bagian dari pergerakan perjalanan ekonomi masyarakat, mungkin itulah yang harus ditata. Jadi bukan berarti kadus itu bikin sulit juga. Ya tidak, tapi untuk bekerjanya masyarakat itu lebih gampang. Lebih nyaman. Ya jadi kita tahu mana orang luar, mana orang dalam di situ. Lebih enak juga kita nanti ke depannya kalau sudah tertata. Oh, berhubungan dengan keamanan juga nanti. Betul, karena ini akan merambah ke Orang luar. apa namanya? Banyak barbar liar kan yang dibuat itu, banyak sekali barbar liar nanti yang akan kita data juga, kita cek siapa yang punya. Bukan berarti kamu nggak boleh Bukan gitu. nggak boleh. Tapi kita mau data, kita mau cari tahu kamu itu siapa yang bertanggung jawab, gitu-gitu ya. Karena nanti kan ke arahnya, Berhubungan sama warga. misalkan seperti yang sudah terjadi itu ada masalah, kemudian dia datang ke kita, Bu bisa minta bantuan enggak? Ada tamu saya mabuk begini-gini. Nah, Kamu warga mana? makanya dia tidak pernah lapor, kemudian tidak ada kontribusi ke masyarakat, kemudian kita harus mengurus susahnya, itu yang tidak asik gitu. Jadi kalau memang mereka ini mau bekerja sama dengan pemerintahan atau dengan RT yang ada di sekitarnya kadus mungkin, ya yuk laporkan diri bagaimana kita untuk kedepannya biar lebih bagus tanpa harus merugikan masyarakat yang ada, yang sudah ada gitu. Masyarakat pribuminya juga kita juga tidak mau merugikan karena kita sangat menghargai beliau yang ada. Itulah kenapa penataan ini akan segera, yang paling utama yang akan saya lakukan adalah penataan sepeda dan skuter. Nah terlepas ini kan kalau bicara tentang skuter ini kan ribet. Kok bukan harus bicara tentang skuter? Skuter itu kan tidak ada legalitasnya. Iya, saya tahu skuter tidak ada legalitasnya. Tapi seharusnya pemerintahan juga melakukan itu sejak dulu. Nah buktinya kan seperti di Sub datang kemudian menyita skuter orang, kemudian datang lagi dikembalikan lagi dengan surat perjanjian, kemudian lebih banyak lagi yang datang gitu. Kalau memang tidak bisa di stop, ya mari kita tata dengan baik gitu agar semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Semua orang udah pengen punya kendaraan elektrik bike. Betul. Entah pun itu untuk pribadi dan juga untuk bisnis. Gitu. Betul Itu yang sekali. paling penting yang harus Betul ditata. sekali. gitu Karena ya. ini kan tempat pulau bisnis kan, tidak mungkin lah dia datang hanya untuk memakai aja gitu. Sementara orang luar juga sudah mulai pada datang menyewakan tanpa kita tahu, tanpa ada data, tanpa ada kontribusi ke masyarakat, ke pemerintahan yang ada kan. Nah jadi itu kalau menurut saya, semoga juga masyarakat setuju nanti tentang itu, bahwa kita memang niatnya demi kenyamanan masyarakat, demi kebahagiaan masyarakat, sepeda dan skuter ini akan kita tertipkan di depan gitu. Nanti kalau kita sudah kasih himbauan, Kalau memang harus perlu dicarikan lahan pemerintah untuk parkir, itu bisa gitu kali ya. tapi saya rasa kalau masyarakat Gili Trawangan yang memang benar-benar asli di sini pasti punya lahan lah. Oh iya. Ya, tak mungkin dia tidak punya lahan. Dan perusahaan-perusahaan besar itu kenapa dia tidak menyediakan parkir di areanya di dalam? Karena sudah dia lihat kalau pemerintah sempat garis kuning lah, nanti dia bisa parkir di sana, alhasil disalah digunakan. Oh gitu. Jadi ini kita mengurangi penyalahgunaan ya semuanya ya, selalu begitu ya, penyalahgunaan, entah itu ya bahasanya kalau disalahgunakan pasti salah terus ya, mau obat mau apa gitu Ya ya. tetap Sekarang salah. Yang jadi- bagus pun kalau salah digunakan tetap akan ya jadi tetap salah. akan jadi salah. Jadi mungkin itu akan jadi bagian dari visi mata tentang keamanan juga dong ya. Itu berhubungan dengan itu, ketika tidak ditata, kami bagaimana kalau kamu datang ke sini mengadukan apa namanya, ada yang hilang atau ada gesekan gitu ya. Terus banyak sekali contohnya seperti anak-anak kos ini kan dia berbisnis juga. Misalkan dia bekerja di satu perusahaan, kemudian dia punya ceritanya punya satu skuter, tapi di kosnya ada banyak skuter. Nah, anak-anak staff-staff ini yang ngisi hotel-hotel gitu. Jadi kalau hotel butuh diisi oleh, nah, terus apa masyarakat gue dapatnya hanya susah doang. Terus ketika mereka lapor ke kita,
Bu, bisa bantu saya, skuter saya hilang lah. Sebelum dia beli skuter dan izin tempat tinggal untuk berusaha itu kan tidak ada ke kita. Kebijakan yang akan dilakukan Bu Kadus sendiri, Bu Dusun Sebelah ini terhadap kosan itu gimana? Atau apakah akan ada data sensus ulang di ini, misalkan kayak di artshop atau di mana itu kan memang banyak pendatang dan dia mereka bergantian, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, apakah kita Ibu Kadus punya cara untuk mendata ulang lagi manusianya kah, selain dari motornya tadi. Kalau pertama-tama kalau berbicara tentang anak-anak kos ini yang berbisnis, kita akan larang keras. Mereka kalau datang berusaha ya kerja aja gitu, kerja di satu perusahaan, pulang istirahat kerja lagi. Jangan memonopolikan usaha masyarakat saya. Nah ini khusus untuk dusun sebelah ya, jadi bukan yang lainnya, karena ini dari saya sendiri gitu. Kebijakan dari saya gitu. Ya. Jadi kalau memang untuk seluruh masyarakat sebelah, kalau memang mau kos bekerja, ya silahkan bekerja. Jangan di situ buka laundry, COD nasi, terus buka rental skuter dan mobil, itu kita tidak akan perbolehkan nanti. Biarkan masyarakat di sini yang mengelola. Kenapa? Karena buruknya itu akan dampaknya ke masyarakat. Pertama sampahnya, kedua permasalahannya. Ada banyak sekali permasalahan yang kadang ditimbulkan oleh anak-anak kos ini. Walaupun tidak semua. Nah ini untuk yang melakukan hal itu menjaga aja. juga. Itu. Jadi kita kedepannya tidak akan mengizinkan anak-anak kos menggunakan skuter, apalagi menyewakan. Bahkan menggunakan kita tidak izinkan untuk menekan kurangnya skuter. Jadi kita tidak mengizinkan. Biarkan beliau datang bekerja menggunakan sepeda kembali lagi seperti dulu gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk masalah airsoft, nah di airsoft ini kan yang kontrak satu orang. Nah, ada sekarang tiba-tiba pas kita cek, baru cek aja ini belum didata. Ada istrinya, ada anaknya, ada mertuanya, ada neneknya, ada satu keluarga diborong di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang akan bertanggung jawab atas orang itu sementara yang kontrak satu orang? Nah, di dalam satu kontrakan itu ada yang buka nasi warung, ada yang buka laundry, ada yang buka CODS, ada yang bisnis skuter, ada yang hampir semua seperti itu gitu. Jadi itu kita tidak izinkan. Kalau mereka memang mengontrak untuk airsoft, ya airsoft aja gitu. Jangan semua diborong. Intinya masyarakat saya juga harus mendapatkan dampak dari pariwisata ini. Tapi kalau kata mereka rezeki kan yang ngatur, Bu. Iya, kita yang atur sekarang ini bagaimana biar rezeki teman-teman kita ini juga dapat. Memang rezeki ada yang atur, tapi kita juga butuh penataan untuk itu gitu. Tidak bisa juga kita mengatakan rezeki kan ada yang atur, biarin aja, suruh aja, tidak bisa gitu. Karena permasalahannya kita yang susah. Giliran dari guru mereka tidak mau datang, hanya ngelihat kita ngelirik-ngelirik begitu kan, itu permasalahan juga untuk kita gitu. Harus ada timbal balik. Harus, pokoknya sekarang ketika saya menjabat ini harus ada kontribusi ke masyarakat apapun usahanya. Karena masalahnya ketika terjadi masalah, siang, malam, tengah malam, pagi, sore, laporan tak berhenti. Ya kali kita akan melakukan menindaklanjuti laporannya tanpa ada apa-apa. Kan RT-nya juga butuh listrik untuk berlampu, butuh untuk cas HP, juga butuh apa segala macam. Kita juga butuh untuk biaya orang-orang yang bekerja itu gitu. Bukan berarti kita bukan pungli, tapi kita harus ada imbal baliknya gitu ke masyarakat. Karena selama ini yang saya lihat masyarakat saya di sebelah ini lebih banyak jadi penonton daripada pemain. Kasihan, dia bisnis skuter tidak jalan, bisnis sepeda tidak jalan, karena di hotel itu sudah menyediakan sepeda. Belum lagi kalau tidak cukup dia ngambil dari orang luar gitu, kayak stafnya yang kos-kos tinggal di RT seputaran. Terus ada juga yang bahkan pakai website gitu, tinggal dari kampungnya dia bisa pesan itu. Nah itu yang kita tidak inginkan. Jadi mungkin istilahnya sebelum itu sampai memang tidak diizinkan, tapi ada kebijakan apa nih Mak untuk supaya itu berjalan, supaya dia apakah didata ulang siapa yang punya, terus siapa yang boleh melakukan, terus bagaimana kerjasama, apakah harus ada, kalau kamu mau bikin itu harus dapetin surat dari dusun, kemudian ini ada administratif atau bagaimana? Kita sih untuk sementara ini kalau
untuk anak-anak kos atau untuk airsoft itu kita akan adakan pendataan. Kita akan adakan pendataan ulang. Kita mau siapa yang punya, tahu siapa yang punya, mau pasti benar-benar siapa yang punya ini, karena kan pas kita besok datang Kamu siapa yang kontrak gitu Iya. ya. Kamu kontraknya sama orang, siapa, gitu. terus besoknya kan lain yang punya, lusanya lain yang punya, seminggunya lagi lain, maksudnya lain yang di sana gitu, besoknya lain sana, pas kita kesana lewat lain orang lagi, nggak ada yang Nanti kemarin gitu. tiba-tiba padahal ya akhirnya kayak tiba-tiba banyak ya balik lagi ke keamanan tiba-tiba. Iya, intinya orang-orang yang ada di tempat saya itu kalau mau di berbisnis, dusun mana ini? mereka harus berkontribusi di sini apa kira-kira, entah dia ikut bersih-bersih kah, entah dia apakah, pokoknya harus dia, jangan sampai dia hanya kesini bisnis buang tainya kemudian pulang lagi ngambil duit kesini, yang mengontrak taruh orang kan biasanya gitu ya, suruh stafnya di sini hanya kerja di bar atau terutama di tempat-tempat jual minuman gitu, kemudian bosnya datang ambil uang pergi lagi, tidak ada apa-apa, tapi ketika ada masalah yang mereka hadapi semua kita dihubungi, Bu bisa bantu saya Masyarakat yang dihubungi. Iya, terutama saya enggak siang, enggak malam, enggak tidur, ada aja gitu. Entah ada yang mabuk yang mecahin gelas lah, entah ada yang renang inilah, itulah, berkelahi lah. Nah, hal-hal seperti itu, masa iya kami hanya untuk bekerja, bagaimana dengan teman-teman kami ini? Mungkin kalau untuk saya tidak perlu gitu. Tapi teman-teman kita juga kan tidak mungkin dia hanya bekerja saja siang dan malam tanpa ada kontribusi air minum lah apa yang gitu. Nah, pasti kalau kita sebut seperti ini pasti orang-orang buka nih mata duitan, belum apa-apa ngomong duit, kita itu realistis. Penertiban pun orang butuh air minum gitu. Mereka pun kalau masa kita mau bantu dia bertahun-tahun tapi tidak ada apa-apa, laporan juga tidak ada, membantu kita juga tidak kan? Karena kontribusi itu kan bukan hanya dari uang gitu maksud saya. Mungkin mereka bisa datang, kalau ada kegiatan kita di sini mereka datang, kalau dipanggil itu mereka datang, kalau dihubungi kita misalkan ada acara apa kita minta bantuan untuk pasang terap atau mereka mau, misalkan hal-hal seperti itu gitu. Jadi kan kontribusi itu kan bukan hanya untuk uang. Kalau orang akan bilang pasti duit, pasti ini. Itulah kenapa Trawangan ini seperti ini dulu. Karena pendataannya kurang. Dan orang-orang yang mau didata ini juga sulit. Baru kita ngomong sedikit mereka udah ribut ini aja, baru ada himbauan sudah banyak isu. Percuma jadi kadus mau ditata, terus kita bagaimana tuh? Kan ini proses. Oh, udah mulai ini ribut-ribut ini kan proses gitu. Kadus ini kenapa ada penataan tidak diizinkan kita di jalan? Kalian kan punya rumah, kan bisa kita cari dia, nanti kan bisa bekerja sama dengan hotel, misalkan kayak gitu modelnya. Nanti kita atur lagi lah untuk selanjutnya gitu. Kan sekarang penting data dulu siapa yang pemilik ya. elektrik bike di sini itu siapa Iya, saja. dan gitu sepeda ya. juga. Berapa kamu punya ini? Ya, dan siapa yang bertanggung jawab gitu. Dan jangan parkir di jalan kalau menyewakan. Nah, ada pertanyaan kalau kita tidak boleh parkir di jalan, terus kalau kita makan mana dong kita parkir? Bukan, yang kita maksud menyewakan. Kalau orang-orang yang datang parkir hanya singgah makan berenang ya tidak apa-apa, itu kan parkir. Bukannya tinggal gitu. Ini dia tinggal sama berbulan bertahun-tahun di pinggir jalan gitu. Sehingga tertulis iya, disewakan rent bike di situ kan itu. Kita memikirnya logis saja lah gitu. Yes. Terus jadi mungkin itu yang paling dekat ya Maya. Yang akan segera. Kalau program yang dilakukan oleh desa untuk dusun mau kebijakan apa yang akan diambil? Program yang dusun harus begini itu apa itu? Ada yang dari desa. Dari desa Dari desa misalkan dusun harus membuat ini ya. Dusun harus membuat ini. Dari desa itu apa ini? Kalau saya sih program desa lah yang harus dikerjakan desa, oleh masyarakat. Untuk sementara ini saya belum karena masih baru kan. Saya hanya datang membawa masih administratif ya? Iya, masih administratif ya. Kan kita belum satu bulan kan. Dari perubahan alamat tempat karena kan masih kita akan merubah KTP dan katanya masyarakat juga gitu. Oh iya, karena kita kan sudah beda dusun. Oh iya, dusun sebelah ini udah berbeda RT, udah ini jadi administratifnya juga harus diulang lagi. Betul. Nah itu makanya kita akan melakukan pendataan. Kita mulai meminta
fotokopi KTP KK ke masyarakat gitu. Nah, kan, Sekaligus lah ya, sekaligus tahu. iya, nanti kita data. lihat lagi nih mana ini masyarakat yang yang benar-benar untuk kita ganti gitu, karena kan banyak sekali sekarang ini isu-isu bahwa banyak sekali masyarakat yang dibuatkan KTP yang kos tidak memiliki alamat gitu. Banyak sekali KTP dibuat tanpa sepengetahuan RT, tanpa sepengetahuan kadus, tanpa sepengetahuan kades gitu. KTP yang dia buat itu banyak sekali sekarang. Oh gitu. Tapi jadi lebih ini ya, sekarang ini lebih mencoba untuk semuanya itu ditertibkan, bukan berarti ditertibkan itu tidak boleh ataupun keras ya, tapi memang supaya dusun sebelah ini akan lebih nyaman untuk kita semuanya, dan masyarakat juga bisa membangun ekonominya dengan lebih baik dari sebelumnya. Ini semuanya demi masyarakat, ini untuk masyarakat, agar masyarakat lebih ke depannya itu lebih luas dia berbisnis gitu. Kalau ditanya tiba-tiba untuk masyarakat, terus kan pasti ada aja tuh orang-orang yang masyarakat mana Bu? Ya masyarakat dusun sebelah lah. Iya. Lo merasa enggak jadi masyarakat dusun sebelah? Kalau merasa, ayo dukung. Kalau tidak ya dapat juga, karena saya tidak akan menunggu orang-orang yang tidak mendukung saya dalam hal ini. Niatnya kita untuk memperbaiki diri. Orang yang tidak mau ya kita tinggalkan, yang mau ayo kita maju gitu. Karena sayang sekali di yang begitu indah ini, kita harus tetap di tempat aja gitu, terlalu kejam rasanya. Begitu banyak masalah. Iya kan, seperti itu dari dulu begitu, terus ribut gitu. Terus nanti kalau seandainya setelah himbauan mereka itu belum ada reaksi, nanti tim akan turun menertibkan. Oh, Mak bikin tim nanti. Ya, untuk menertibkan ini kita untuk menertibkan setelah kita tertibkan dia dikasih, mungkin suruh ambil sepedanya, mereka tidak mau, kita kasih waktu, kalau tidak kita buang aja ke laut gitu biar selesai. Kenapa saya lakukan itu? Ini memang terdengar kejam, tapi pengalaman di Pulau Gili Trawangan ini begitu banyak sepeda yang ditumpuk-tumpuk dibawa ke Lambangan, diambil lagi, kembali lagi menumpuk dibawa lagi, ongkos Cidombo lagi kita bawa lagi, dan begitu terus tidak ada penyelesaian. Jadi orang-orang ini juga harus paham bahwa bukan hanya itu yang kita kerjakan gitu. Sesekali mereka paham kalau sudah dikasih tahu itu tidak boleh, berarti tidak boleh. Makanya saya mengambil keputusan itu, kalau memang saya juga sepeda dayungnya. Apapun itu di lokasi itu, ya, apapun yang di lokasi itu, ya nanti akan kita buat dia kayak sejenis apa di laut gitu. Oh iya, jadi terumbu karang baru. Ya, itu kalau. Nah tapi ini tidak akan terjadi kalau masyarakat mengindahkan gitu, itu akan pernah terjadi. Kalau masyarakat mengerti bahwa itu tidak boleh. Jadi jangan sampai masyarakat nanti berpikirnya ada orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang tinggal di tempat yang kita mau atur ini merasa paling kayak itu. Enggak, saya tidak akan lakukan itu. Kalau orang yang memiliki sepeda itu 1-2 kali diperingatkan tidak mengerti juga, kita harus mengambil keputusan itu. Aduh guys, ngeri kan? Iya, itu biar paham juga gitu. Ya kali hari ini kita tertibkan, kemudian kita atur lagi. Dia lagi kita tertibkan, atur lagi. Bukan hanya itu yang kita kerjakan, Bang. Banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjakan. Tidak selesai-selesai dong, kita tidak maju-maju dong. Niat kita apa yang sudah kita cita-citakan itu tidak selesai-selesai. Sama, iya juga sih. Itu baru sebagian kecil ya, Mak. Belum kita berbicara tentang kesehatan ibu dan anak ya, Mak. Kita belum lagi berbicara tentang bagaimana membangun membuat sadar masyarakat yang sadar akan sampahnya gitu ya. Terus belum lagi, emang itu sih klise ya, Mak, bertahun-tahun kita obrolin ya, Bu Kadus ya. Ketika sampah ini orang-orang nggak ngerti banget ya, tapi apanya yang kalau bicara soal sampah yang paling apa nih yang paling ini, Mak? Karena semua klise dunia ini berbicara soal sampah plastik. Nah itulah yang kenapa saya katakan dari tadi apa kontribusi pengusaha itu di masyarakat. Contohnya Emat itu punya cabang di mana-mana kan, banyak sekali cabang, terutama di Gili Trawangan puluhan kayaknya. Nggak tahu saya ini izinnya di sini. Izinnya ini berapa saya tidak tahu, ini saya belum cek tuh. Kan atau pedagang-pedagang lainnya kaki lima yang berkeliling apa. Mereka kan hanya datang berusaha, kemudian sampahnya di mana-mana. Bukan penjual itu yang buang, tapi orang yang membeli kemudian tidak sadar diri buang di sembarang tempat.
akhirnya itulah yang menjadi pekerjaan kita di sini. Sementara mereka tinggal enaknya datang kemudian pergi, dapat hasilnya pergi. Begitu juga Orang sini yang harus bayar. orang sini yang harus bayar sampah gitu. Itu yang saya maksud, apa kontribusinya ke masyarakat? Itu yang harus kita tekankan gitu. Nah kalau memang mereka tidak mau melakukan apapun, tidak mau bayar sampah, tidak apa-apa. Tapi dia harus datang untuk bantu kita bersihkan sampah gitu. Jadi masyarakat ini orang-orang pendatang itu, maaf sebelumnya, saya mengerti orang tanpa pendatang di satu wilayah itu wilayah tidak akan maju. Tapi kebanyakan sekarang pendatang ini hanya datang menikmati tapi tidak mengerti juga, enak juga tinggal dia datang berbisnis pulang. Kemudian ketika ada masalah dia hanya tinggal Gili Trawangan untuk gini-gini sudah tidak enak, sudah tidak layak ditinggali, sudah amburadul, sudah banyak sekali yang saya dengar apalagi di media sosial. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kalian yang datang itu tidak mengerti gitu. Kalau kalian mengerti di Pulau Gili Trawangan ini banyak sekali peluang untuk bisnis, bantu kita juga untuk membuat Gili Trawangan ini lebih baik lagi ke depannya gitu. Jangan hanya membuat buang sampah lah, datang bisnis kemudian tidak ada izin, ditanya bayarnya kemana, saya ke masjid, satu bayarnya kemana, saya ke masjid. Kita tidak tahu itu benar atau tidak gitu. Nah, persoalan itu Mak, persoalan pendataan izin dan sebagainya itu juga nanti yang masuk ke dusun sebelah itu dimintain keterangan mana surat izinmu. Iya. Oh, gitu. Ya kita akan data gitu. Kita akan tanya juga siapa yang ngurus dagang-dagang ini dulu sebelumnya dan sekarang bagaimana. Karena saya lihat dua ini dagang dan buruh ini pribadi saya lihat, saya tidak tahu pandangan orang. Sudah seperti turun-temurun gitu, dia boleh mengontrakkan, tiba-tiba datang lagi si A begini, itu harus bagian dari pertama, ini pusing saya gitu. Gimana ini penataannya ini? Kok masih ada, terus ini bayarnya di mana, bilangnya ke sini lah, ke sini. Nah kemudian pas kita tanya itu, saya dulu sewa tempat ini di sini, begini. Memang wilayah tempatnya sekarang itu bukan wilayah kekuasaan saya, tapi wilayah yang saya masih tempat yang saya pilih ya. Tapi kan itu merempet ke yang jualan bawa teman lagi, yang dibawa itu bawa teman lagi. Akhirnya datanglah pedagang. Tiba-tiba yang satu yang dibawa temennya lagi. Nah, temennya bawa teman lagi ya. Begitulah proses selanjutnya karena kenapa? Mereka enak gitu, tinggal datang berbisnis tanpa mengeluarkan apapun ke masyarakat. Sampahnya kita pungut lagi. Kita yang ribut, ayo kita pergi bersihkan sampah, ayo saya tidak mau capek. Kamu tidak mau misalkan saya tidak mau bersosialisasi untuk bantu untuk bersihkan sampah. Padahal yang harusnya bertanggung jawab juga kan bukan hanya masyarakat itu. Walaupun masyarakat memang berperan besar, tapi setidaknya pedagang itu juga penting tahu diri gitu. Itu yang perlu kita tata juga nanti. Kita akan tanya bagaimana kita kumpul masyarakat dulu, bagaimana bagusnya, apakah masyarakat setuju. Saya juga apapun kegiatan yang saya ambil, masyarakat harus tahu. Iya, ya, transparansi program memang ya. Ya kalaupun Ya, oh iya balik terus kalau misalkan transparansi program tadi yang Bukadus bilang, itu mereka harus kemana itu? Apakah ada media sosial online atau nomor yang bisa dihubungi untuk dia curhat ataupun bagaimana yang disiapkan oleh itu, ada kebijakan itu ada? Sekarang ini kan kita punya dua sekarang. Yang sudah aktif ini kan Suara Anak Pulau. Iya. Jadi kan orang-orang tuh bisa datang ke sini untuk bercerita. Siapa aja boleh datang gitu. Kalaupun ada dari kebijakan dari saya mereka tidak setuju. Masyarakat berhak. Iya, ada apa-apa kritis itu membangun gitu. Saya juga manusia biasa, mungkin pola pikir saya itu terlalu kecil untuk masyarakat seluas ini gitu. Apalagi kan dalam pemekaran ini yang paling luas kan RT sebelah, dusun sebelah gitu, dibanding dengan di dusun yang lainnya gitu. Oh, dusun sebelah itu lebih besar ya? Paling besar dia kan 5 RT, yang lainnya kalau nggak salah 4 RT. Oh. Jadi kita masyarakatnya juga paling padat gitu. Jadi kita itu makanya kita sudah aksi besar gini, sudah ribet ini, sudah ini karena kita sadar bahwa banyak orang yang harus kita atur. Tapi yang mau diatur gitu, yang nggak mau ya nggak ada masalah juga. Silakan aja, mereka berhak untuk itu. Tapi nanti ketika ada masalah ya bagaimana caranya? Kamu atur sendiri. Iya. Abang yang jawab itu. Oh gitu ya. Kalau ini Mak, kalau kebijakan tentang ada nggak program kepala dusun, program khusus untuk menyentuh Gen Z kita nih, pemuda, remaja, remaji, putra putri. Oh, iya. Kalau dusun gimana nih?
Kalau ada saya, ini nggak, ada program dari masukan teman-teman muda kita ini? ya kalau saya gitu mau merangkul semuanya siapapun dia, saya rangkul dari ibu-ibu, remaja, siapapun dia saya rangkul. Nah, kalau untuk remaja dari 2 hari yang lalu kita sudah memanggil beberapa orang untuk mengumpulkan teman-temannya, dan rencananya malam minggu atau Sabtu sore mereka akan kumpul di sini. Kita bicara apa maunya remaja kita ini. Saya bilang ke beliau semua, jangan sampai ada yang tertinggal, karena jangan sampai ada teman-teman kita yang nanti merasa tersisihkan gitu. Yang tidak tersentuh, Iya. dia bilang, oh Saya boleh aja kok. jangan Iya, sampai betul. ada seperti itu gitu. Jangan ada yang terpisah. Nah, dari nanti setelah kita kumpulkan beliau semua, baru kita tanya maunya apa gitu. Karena kan nanti kita akan buat apa yang mereka inginkan ini kita berusaha untuk memperjuangkan Mencapai, ya. itu, mencapaikan gitu. Mungkin ada yang mau Sanggar bukan sanggar ke, main takraw ke, voli ke, iya, apa ya, sport, terserah mereka gitu. Yang penting mereka itu benar-benar konsekuen dengan apa yang mereka mau. Jangan Iya. sampai kita kerja keras mati-matian habis itu Nah, saya makanya kita dengar dulu nanti apa yang beliau inginkan nanti di hari Sabtu sore. Kita sudah kirim undangan lewat WhatsApp. Jadi semoga beliau semua datang ke sini berkumpul dan kita akan dengarkan keluhannya selama ini dan keinginannya apa loh yang kamu keluhkan di pulau kita ini dan apa yang paling kamu inginkan. ayo suara. Ayo suara, Ya. suara anak pulau. Teman-teman pulau di sana ternyata ya kata Ibu Kadus, ternyata pulau ini memang bukannya tidak baik dan tidak ramah, tetapi ini hanya perlu penataan ulang saja untuk menjadi lebih baik, gitu ya, Mas. Benar nggak, Mas? Betul banget. Oke, kalau gitu Bu Kadus, terakhir mau diobrolin apa untuk semua global, Kak, cuma dusun sebelah, tapi Indonesia dan dunia. Silakan. Bu Kadus. Baiklah, saya hanya ingin berbicara sedikit tentang pulau ini tentunya ya. Nah, para masyarakat Gili Trawangan khususnya dusun sebelah, jika kita ingin perubahan, mari kita bersatu. Karena apapun program yang kita buat, kalau kita hanya berdua, berenam, bertiga itu tidak mungkin. Jadi apapun yang saya lakukan sekarang ini itu adalah proses untuk menuju apa yang selama ini kita cita-citakan gitu. Bukan hanya karena asumsi banyak sekali, ternyata tidak pihak masyarakat apa segala macam. Ya tidak mungkin lah saya langsung ke pokok permasalahan apa yang kalian ingin kita katakan dulu lah, kita pelan-pelan gitu. Dan juga semoga dusun-dusun yang lain juga sinkron dengan program yang saya buat gitu, karena masing-masing dusun memiliki pikiran masing-masing, beliau orang-orang hebat juga gitu. Di antara dusun-dusun yang lainnya saya perempuan, jadi mungkin saya yang paling kurang aktif mungkin atau kurang cerdas lah, dari karena beliau semua orang-orang, kalau menurut saya beliau semua orang-orang hebat gitu. Kalau dusun-dusun teman-teman saya ini orang-orang hebat semua. Dan kita tidak tahu gebrakannya apa, yang pastinya saya pribadi menginginkan apa yang terbaik untuk pulau ini, perubahan yang benar-benar perubahan loh, yang maksudnya jangan hanya ketika saya menjabat, suatu saat nanti ketika saya sudah tidak menjabat pun apa yang saya lakukan kebaikan pulau ini akan tetap berjalan. Oke, gitu ya teman-teman. Ini bisa jadi mungkin di luar dari Gili Trawangan, teman-teman, mulai dari di luar dari Pulau Gili dan sekitaran Lombok, mungkin ada kawan-kawan di timur, di barat, ke utara, mungkin ini apapun pergerakan yang akan dibuat sama Ibu Kadus ini mungkin juga sudah dilakukan oleh teman-teman di sana, tetapi nah inilah kita sharing, saling belajar, kalian bisa. Saya pun masih belajar gitu. Saya masih belum 1 Belajar. bulan ini masih belajar. Masih berpikir keras. Masih tetap kita tunggu aja bagaimana, kita akan update terus bagaimana kepala dusun kita bergerak, bagaimana kepala dusun kita akan bekerja. Dan jangan lupa follow Facebook saya, Singa Utara. Di sana selalu akan ada berita terupdate. Nah, itu kalau mau update lagi. Dan juga subscribe Suara Anak Pulau di YouTube dan juga di Oke. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe. Terima kasih Pak Pijon dan semua teman-teman yang udah bantu kita, support kita dalam bentuk apapun. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Suara anak pulau. Saya bukan. Suara anak Sampai nggak sih nama jadi mungkin? Iya, sebenarnya. anak pulau. Ada emak-emak yang kerjanya seperti itu juga kebutuhan dan ketidaksabaran gitu ya, Mbak. Oh gitu. Gili
Terawangan itu strict.